Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pertemuan ini, dan saya akan menjelaskan atau mereview sedikit tentang tegangan efektif yang merupakan materi dasar yang harus kalian kuasai sebelum memulai perkuliahan mekanika tanah di semester ini. Nah, di kesempatan ini insya Allah saya akan bahas mengenai beberapa hal, yaitu apa itu tegangan efektif, kemudian apa itu tekanan air pori, teori tekanan air pori statik saat ada perubahan tegangan vertikal, dan yang terakhir adalah pengenalan sederhana mengenai apa itu tegangan efektif dalam kondisi tak jenuh sempurna. Oke, pertama-tama kita lihat di slide ini ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus dari tegangan efektif yang bisa kita lihat di sekitar kita. Jadi kita tahu bahwa tegangan efektif ini adalah teori yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oke, lanjut. Apa itu tegangan efektif? Jadi secara singkat, tegangan efektif adalah tegangan yang sebenarnya dipikul oleh tanah. Nah, kita ingat-ingat lagi di mekanika tanah dasar bahwa dalam satu kesatuan tanah ada tiga komponen ya, tiga komponen, yaitu udara, air, dan partikel padat. Nah, dalam saturated soil mechanics kita mempelajari bahwa tegangan itu terjadi di partikel padatnya dan di rongga atau pori yang berisi air dan udara ini, dan semua porinya ini kita asumsikan dipenuhi oleh air. Oke, jadi di sini ada beberapa tegangan yang terbagi. Ada tegangan efektif yang merupakan kontak antar partikel padat tadi, dan tekanan air pori atau tekanan air yang mengisi rongga antar partikel. Kemudian dari jumlah tegangan efektif dan tekanan air pori kita sebut sebagai tegangan total. Jadi ini definisi awal banget mengenai apa itu tegangan efektif dan apa itu tegangan secara keseluruhan. Di sini kita baru lihat formulasinya ya. Jadi kalian dapat melihat bahwa saat ada sebuah gaya sebesar P diberikan pada tanah, maka pada sebuah potongan tanah ini, jumlah dari semua komponen gaya normal yang terjadi antar partikel tanah dibagi dengan luasan tanah yang ditinjau disebut sebagai tegangan normal efektif, yang ini. Nah, tegangan normal total adalah jumlah gaya yang dialami oleh potongan atau section tanah ini, jadi P, dibagi dengan area totalnya. Ini ya. Nah, dijumlahin nih, kemudian kalian bisa diturunkan dan mendapatkan yang namanya tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah tekanan air pori. Nah, apa itu tegangan air pori? Jadi pertama-tama kita harus tahu bahwa dalam teori ini tekanan air pori diasumsikan tidak akan merubah volume partikel, sehingga ia hanya mengisi rongga yang ada di antara para partikel pada tanah. Nah, dalam keadaan diam, tekanan air pori tidak akan menekan partikel secara bersamaan. Dan layaknya tekanan air pori akan berubah sesuai dengan kedalaman, sesuai dengan sifat air pada umumnya. Sehingga dapat dilihat di sini formulasinya, U atau tekanan air pori adalah berat jenis air dikali dengan kedalaman ditinjau atau Z. Bagaimana dengan tegangan total? Sebenarnya tegangan total ini juga kurang lebih sama untuk tegangan vertikalnya. Jadi berat seluruh material atau berat jenis dari material tanah yang kita uji nih, itu udah termasuk partikel padat tanah dan air secara keseluruhan. Persatuan luas di kedalaman tersebut definisikan sebagai berikut. Jadi di sini tegangan vertikal total adalah gamma sat atau unit weight saturated dikali dengan kedalaman ditinjau. Sedangkan tegangan vertikal efektif, kalau kita lihat lagi ke slide yang sebelumnya, artinya adalah tegangan vertikal total yang ini dikurangi dengan tekanan air pori yang ini. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tekanan air pori statik. Jadi kalian pasti familiar lah ya dengan gambar di sini yang merupakan gambar pispot atau semacam pegas yang dianalogikan sebagai teori konsolidasinya.
Jadi tekanan air pori awal yang konstan akibat posisi muka air tanah tetap. Kita bisa lihat di gambar A. Kemudian satu sistem ini diberikan tekanan, di mana tekanan air pori kemudian akan naik bersamaan dengan kenaikan tegangan vertikal total. Jadi di wadah tertutup ini tentunya air akan mencari jalan keluar, sehingga terjadilah drainasi, ya, sampai kondisi air kembali stabil atau dikatakan tekanan air porinya kembali ke nilai semula. Nah, kenapa sih bisa kembali ke nilai semula? Ini dikarenakan kondisi air pori yang tunak dengan kondisi muka air tanah yang tetap. Dan pada proses ini, pada akhirnya nilai tekanan air pori statik akan sama dengan nilai tekanan air pori tunak. Dengan catatan bahwa muka air tanahnya tidak berubah ya. Jadi dari kondisi A sampai kondisi D. Itu kita lihat di D ini volume partikel tanahnya akan berubah jadi lebih kecil. Nah, ini ada beberapa istilah. Jadi ada tekanan air pori berlebih yang merupakan kenaikan tekanan air pori di atas nilai kondisi tunak. Disipasi, yaitu penurunan tekanan air pori berlebih ke kondisi tunak atau kembali lagi ke kondisi awal. Kemudian kondisi terdrainasi, yaitu ketika disipasi telah selesai, dan kondisi tak terdrainasi, yaitu kondisi sebelum disipasi tekanan air pori berlebih. Nah, sebagai catatan, jangan lupa bahwa ketika tekanan air pori berlebih terdisipasi, tegangan vertikal efektif meningkat dan diikuti dengan pengecilan volume seperti yang terjadi pada gambar. Nah, di sini ya, yang D, di sini volumenya mengecil. Nah, jadi lengkapnya kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa cek lagi kembali mengenai teori konsolidasi kalian. Oke. Nah, ini adalah yang terakhir di review tegangan efektif. Jadi, teori tanah jenuh sebagian atau unsaturated soil mechanics ini menyatakan bahwa kalau tadi kita kan lihat tekanan air pori itu karena seluruh rongganya diisi oleh air. Nah, untuk tanah jenuh sebagian, rongga ini tuh bukan cuma diisi oleh air doang, tapi juga ada udara. Nah, di sini ketahui bahwa tekanan air pori akan selalu lebih kecil daripada tekanan udara pori. Tekanan udara pori ini maksudnya tekanan udara yang ada di pori-porinya itu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa teori ini sangat bergantung dengan degree of saturation, atau yang di sini kita lihat sebagai SR. Kalau misalkan jenuh sempurna, SR ini dianggap 1 atau 100%. Kalau misalkan kering sempurna, maka SR dianggap sama dengan 0 atau 0%. Jadi di sini kemudian dapat X yang ini 1 atau 0 atau diantaranya, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan tegangan efektif yang ini. Jadi kalau kalian lihat di sini persamaan tegangan efektif itu tidak jauh berbeda dengan persamaan tegangan efektif yang sebelumnya. Hanya saja dari tegangan efektif harusnya tegangan efektif ditambah dengan tekanan air pori sama dengan tegangan total. Kalau di sini tekanan air porinya dikurangi dengan degree of saturation-nya dikali dengan tekanan udara pori dikurangi dengan tekanan air pori, gitu. Nah, ini sebenarnya hanya sebagai pengantar aja dan tidak banyak digunakan dalam teori-teori mekanika tanah, tapi nanti ada kalanya di mana kita memperhitungkan tekanan air pori di atas muka air tanah. Nah, ini sebagai salah satu dasar teorinya. Oke, sekian dari saya untuk review tegangan efektif ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.